Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Kita semua di sini berkumpul untuk menghadiri acara diseminasi aksi budaya positif, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas oleh guru kita Ibu Elsie. Untuk acara pertama, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Untuk itu, para hadirin silakan berdiri.
Baik, untuk para hadirin diharapkan tetap berdiri. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa. Petugas dipersilakan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa untuk mengiringi acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Om kasama swamam jagat nata sarwa papa hitang kara sarwa karya sidam devi pranamya suryeswaram. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang berbahagia ini, beranjak dari keyakinan dan rasa bakti yang tulus, marilah kita menundukkan kepala sejenak berdoa, serta mengaturkan pengayu bahagia kehadapan Yang Widi. Karena berkat anugerah Yang Widi, kita dapat melaksanakan acara diseminasi aksi nyata budaya positif dengan segala anugerah Yang Widi dan kasih sayang yang kita dambakan. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, kami yakin sepenuhnya bahwa tiada suatu pun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenaan Yang Widi. Oleh karena itu, anugerahilah bimbingan serta jalan yang terang kepada kami, sehingga melalui acara ini dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas dalam usaha bersama menciptakan sumber daya manusia yang handal, sehingga terbentuknya kader-kader penerus yang cakap, cerdas, berbudi pekerti luhur, sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melanjutkan pembangunan yang telah ditetapkan. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan kelalaian kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar, kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami. Akhirnya, atas segala anugerah yang dilimpahkan, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Om Sri Ambawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum acara diseminasi aksi nyata budaya positif kita mulai, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 26 Pemukiman, Bapak Inyoman Latra Santosa, SPD SD MPD. Dipersilakan Bapak. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Yang saya hormati Ibu sebagai calon guru penggerak, rekan-rekan guru, semoga kita masih diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Saya bangga ada di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian yang melihat calon guru penggerak sekarang sudah banyak yang berubah. Mari kita sama-sama dukung teman kita, apapun yang akan dilalui, mari kita dukung bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan, jauhkan ego kita masing-masing. Jadi keberhasilan kita bersama. Saya ucapkan
selamat menjalani proses pada Bu Elci sebagai calon guru penggerak. Semoga apa yang dikerjakan mendapat kemudahan, dan walaupun nanti ada kesulitan, nanti kalau masih bisa dikomunikasikan, kami selalu siap untuk ada di belakang Bapak Ibu. Kemudian rekan-rekan semua, ini adalah contoh dari sahabat kita. Mari kita berikan dukungan penuh agar nanti teman-teman bisa mengikuti jejak BLC sebagai calon penggerak dan ada budaya positif di lingkungan SD25. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Bapak Ibu masih bisa mendengarkan acara selanjutnya dengan baik. Saya tutup dengan salam santi. Om santi 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 om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga bisa memberikan semangat bagi kita untuk mencontoh Bu Elvi ya. Baik, kita langsung saja untuk acara diseminasi aksi budaya positif, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas. Kita akan mulai pemaparannya. Untuk waktu saya serahkan kepada Bu Elvi. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam kegiatan ini. Di sini saya berdiri bukan untuk karena saya lebih pintar atau lebih daripada Bapak Ibu, guys. Yang yakin Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada tiang, akan tetapi mungkin tiang beruntung saja bisa mengikuti kegiatan CGP ini, calon guru penggerak. Oke, di sini saya akan berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran calon guru penggerak. Nah, di sini mungkin dalam kegiatannya itu daya serap saya mungkin lebih kurang, mungkin Bapak Ibu bisa lebih melebihi daripada saya. Jadi kita lebih baik kita akan sharing bersama, nggih. Jadi kita nggak usah tegang, nggak usah takut. Jadi saya di sini juga nggak bisa apa, saya juga masih banyak kekurangan. Apalagi saya juga di sini masih baru. Jadi mungkin hal yang kita pelajari di sini yaitu tentang budaya positif. Di sini mungkin budaya positif yang lebih banyak, lebih mengetahui mungkin guru-guru yang sebelumnya. Saya juga masih kurang pengetahuannya. Baik, kita akan sharing bersama. Jadi sebelum kita mulai supaya nggak tegang dulu nih, kita biar ini dulu kita olahraga tak dulu sedikit nih. Yuk coba kita berdiri sama-sama ya.
ya Bu Eni? Kebiasaan yang ke arah positif. Ya, mantap. Ya, semuanya sebenarnya udah benar ya, tapi ya kita lihat nanti bagaimana pemaparannya supaya lebih jelas. Jadi semuanya itu sebenarnya ya pastinya seperti bahasanya budaya positif itu ya sama seperti itu ya. Baik, selanjutnya nah, di sini fasilitator saya adalah Pak Dewo Gede Sudarmo, pengajar praktek saya adalah Bu Putu Ahini dan saya sendiri. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual saat ini. Nah, di sini ada pun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yang melatar belakangi, yaitu sekolah idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan bagi siswa sesuai kodratnya. Nah, faktanya kebanyakan sekolah belum memberikan kemerdekaan kepada siswanya. Siswa masih terikat sekolah belum memberikan kemerdekaan kepada siswanya. Siswa masih terikat pada aturan yang dibuat pihak sekolah sendiri. Nah, sehingga keteraturan yang siswa lakukan tidak berasal dari kesadaran, namun karena adanya ketakutan dan mencari perhatian. Nah, seyogyanya lah sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya siswa, melakukan budaya positif. Nah, budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Nah, harapannya jika budaya positif mengakar dalam diri siswa, maka akan tercipta profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan siswa untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya yaitu yang pertama, siswa mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Yang ketiga, siswa terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini masa tindakan yang akan dilakukan, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, meminta izin dan dukungan kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata. Yang kedua, merancang keyakinan kelas bersama rekan guru dan didukung oleh kepala sekolah serta diketahui oleh seluruh siswa. Yang ketiga, merancang konsekuensi dari keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Yang keempat, berkoordinasi bersama rekan guru dalam mengawasi siswa menjalankan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, membuat dokumentasi dan laporan. Yang keenam, membuat refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik kita dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, sebenarnya mungkin di sini saya juga ingin berbagi. CGP itu, calon guru penggerak itu juga bukan hanya dia tujuannya untuk menjadi kepala sekolah nih, akan tetapi dia memang menjadi pemimpin, tetapi pemimpin itu bisa juga pemimpin di kelas. Jadi jangan berpikir kalau ada orang yang misalnya ikut CGP pasti dia ingin menjadi kepala sekolah, itu belum tentu nih. Seperti saya sendiri, saya belum ada sampai saat ini, saya juga tidak muluk-muluk nih, entah nanti bagaimana. Tapi sampai saat ini juga saya masih menikmati untuk menjadi guru. Jadi saya cukup untuk ilmu saya untuk diri sendiri, untuk mengajarkan ke
saja. Nggih. Ya. Nggih. Kita lanjutkan ke ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu? Jadi nggak apa-apa ya, kita sharing aja, bicara aja nggak apa-apa, biar nggak tegang gini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju nggak? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Ayo. Ya, oke. Nggak apa-apa, bebas ya, bebas kita bicara ya. Jadi nggak usah takut ya. Nanti kita akan mendapatkan jawaban apa yang dari jawaban Bapak Ibu itu apakah setuju atau tidak, itu kita akan dapatkan jawabannya ya. Apa baik yang setuju ataupun tidak setuju itu pasti ada alasannya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju? Ya, setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, oke, setuju. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pun topik yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu tentang, jadi materi di sini ini sebenarnya memang materi untuk di kelas ya, untuk kita siswa kita, bagaimana kita membimbing siswa kita untuk bisa lebih baik lagi. Itu sih sebenarnya, cuman bagaimana penyerapan kita nanti ke depannya, apakah kita bisa menyerap ke arah yang positif atau bisa juga menyerap ke arah yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, 5 posisi kontrol restitusi. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak pendidikan kita itu Ki Hajat Dewantara mengatakan bahwa ada kutipan kalimatnya yang kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, jadi ini pendidikan ini diibaratkan sebagai taman, pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun kehidupan. Jadi pendidikan itu tamannya, terus kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu merupakan petani atau tukang kebunnya. Nah, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, yang menanam padi, terus dia memberikan kondisi tanah, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, sama seperti kita sebagai guru, tentunya kita pasti akan mendapatkan siswa yang beragam ya. Gak mungkin semuanya positif, semuanya sama, gak mungkin. Pasti ada kekurangan dan ada lebihnya. Selanjutnya, nah dari bahasa dari Ki Hajat Dewantara tersebut, nah di mana kita simpulkan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, seperti itu ya, misalnya ada siswa, mungkin ada pengalaman dari teman-teman siswa yang mengganggu potensi murid. Nah, itu yang mungkin kita sebagai PR kita ke depannya. Apa yang kita harus lakukan? Nah, ini dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini dia yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif itu bukan cuma di kelas ya, tetapi mungkin juga di sekolah. Nah, seperti contohnya Bapak sebagai kepala sekolah kita mungkin juga menemui karakter teman-teman ya, saya sendiri yang berbeda-beda, mungkin ada yang baik, ada yang buruk, nah seperti itu. Nah, di situ mungkin PR-nya Bapak untuk memperbaiki karakter kita sehingga bisa menjadi budaya positif
positif, akan tetapi bukan hanya tanggung jawab dari Bapak itu sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Nggih. Nah, perlu kita sadari sebelum kita membuat budaya positif itu sendiri, bagaimana kita harus juga sadari bagaimana lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri. Nah, ini renungan bagi kita bersama, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, nah, bagaimana guru saling bertegur sapa, lalu bagaimana guru menyapa murid, nah bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, di sini menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, nah, tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran kita di kelas, nah, suatu lingkaran yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tentunya pengalaman dari Bapak Ibu pastinya sering melihat siswa-siswa kita yang mungkin dalam proses pembelajaran selalu ada, mungkin kita sudah berusaha untuk mengajar dengan baik, sudah berusaha menggunakan fasilitas sekolah dengan maksimal, akan tetapi masih saja ada siswa yang mungkin mengganggu atau bisa juga siswa itu masih belum mengerti apa yang kita ajarkan di kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada kutipan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, di sini tentunya sebelum kita bisa memperbaiki murid atau siswa kita, tentunya kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri, karena murid juga akan mencontoh dari kita sendiri. Kita sebagai teladan di kelas kita, namanya nih. Nah, coba sekarang ada perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Misalnya Anda dan teman Anda. Nah, Anda dengan misalnya kalian dengan teman kalian di sebelah. Nah, bayangkan. Nah, saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ayo coba kita praktekkan ya dengan teman sebelah kalian. Jadi coba Bapak Ibu ambil kertas kecil, terus tuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Yuk. Langsung tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Satu aja kan? Ya. Ya, satu. Terus yang temannya lagi satu jadi yang B ya. Nah, temannya ini mencoba dengan sekuat tenaga. Ya. Ya, dengan sekuat tenaga. Ya, dipegang terus temannya lagi satu dengan sekuat tenaga ingin. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ayo. Godek, bagaimana? Apakah ada yang bisa?
mungkin gangguan dari luar ya, bagaimana? Ayo mungkin ayo lah Bu, kasih aja muridnya, diajak kasih aja dia main di luar, misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana cara kita, nah di sini genggaman tangan kita itu membuktikan bagaimana cara kita, akan tetapi di sini mungkin juga bisa juga kita melakukan perjanjian misalnya ya pada teman kita yang B. Kalau misalnya saya mau buka tangan saya, gimana? Apa yang kamu kasih? Nah, misalnya. Oke. Nah, dari ilusi kontrol tadi, nah perubahan paradigma di sini, nah kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi genggaman tangan yang tadi kita lakukan itu adalah bagaimana cara guru untuk mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga bisa misalnya, masa sih misalnya Ayu sama Miss Suci tadi, Ayu bilang, masa sih Miss Suci nggak mau buka tangannya, coba dong lihat, nah kayak gitu. Jadi nggak kasihan apa sama aku, kayak gitu misalnya ya. Jadi dia membuat rasa bersalah dia. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini juga ya dia juga mengatakan memberikan penguatan positif. Nah, di sini bisa juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah ilusi di sini bagaimana cara kita untuk dapat mengontrol murid kita. Di situ. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita mencoba. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kan nggak mungkin kita membuat semuanya sama ya. Jadi kita berusaha untuk mencoba untuk mengubah pandangan orang biar sama dengan pandangan kita. Atau bisa juga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, bisa perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Di sini teori kontrol itu semua berpihak memiliki tujuan. Nah, jadi apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, nah seperti ini ya, kita bisa mengadakan kolaborasi dengan kelas lain. Jadi dengan guru lain kita bisa, dengan teman kita bisa berkolaborasi. Nah di sini mungkin bisa kita seperti misalnya saya ambil contoh di kelas 5 ya, mungkin Bu Bintang yang agak ini ya, agak luar biasa. Kerja kerasnya untuk menghadapi siswa-siswanya. Nah, mungkin di situ dia juga memerlukan kolaborasi dengan teman-teman sebayanya, dengan teman-teman sejawatnya. Nah, di situ kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, di sini disiplin positif, mari kita renungkan kembali. Apakah penerapan disiplin di sekolah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Kira-kira bagaimana? Kalau kita di sini mungkin ya disiplin itu terkadang jangankan siswa, mungkin kita sendiri juga ya, antar guru juga memiliki pemahaman yang berbeda ya. Misalnya tentang aturan apa, bagaimana, nah mungkin itu berbeda. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Nah, perilaku yang sesuai aturan. Oke. Ya, tidak melanggar aturan. Oke. Ya, memenuhi yang disepakati. Nah, apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Nah, kita lihat ya. Nah, mungkin mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Nah,
Nah, di sini ini tujuan dari disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi tentunya pasti semuanya menginginkan disiplin yang kita lakukan itu agar membuahkan hasilnya berdasarkan tujuan yang diharapkan. Nah, ini disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu akan salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin, tapi beberapa orang juga mungkin senang ya jika didisiplinkan. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita harus punya sesuatu yang harus kita capai tersebut, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dengan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kita merdeka tetapi bertanggung jawab. Itu maksudnya ya. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi dia harus memiliki ya motivasi tersendiri, motivasi internalnya ya, selain eksternal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi di sini disimpulkan apa itu disiplin? Ya, disiplin itu diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi mana yang menurut dia baik, mana yang menurut dia buruk. Kita namakan nilai tersebut dengan nilai kebajikan. Nah, di sini namanya nilai kebajikan ya. Nah, jadi di sini disiplin positif itu sebenarnya kita bagi. Nah, di sini kita bagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, di sini nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang pasti ingin memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, mungkin di sini kalau kita bisa lihat, mungkin setiap individu pasti memiliki nilai-nilai yang menonjol ya. Jadi mungkin bisa kalau kita paparkan misalnya seperti
Bu Desi misalnya, nilai apa yang kira-kira menonjol dari Bu Desi ya? Gimana teman-teman? Apakah dia berkebinekaan global? Ya global ya. Jadi wajahnya mulai kelihatan global. Mungkin karena dia berbahasa Inggris mungkin ya, guru bahasa Inggris. Kalau misalnya kita lihat Bu Lode, mandiri, ya suaminya jauh soalnya jadi dia mandiri ya. Ya kalau misalnya Bu Suki, bergotong royong. gotong royong ya, sering nyapu di kelas mungkin ya, gotong royong jadinya. Ya kalau Nisa, Bu Nisa, berakhlak mulia, rajin menabung tidak sombong. Kalau Bu Fatmi kayaknya semuanya masuk mungkin ya. Masuk semuanya ya, mandiri, berarti semuanya kreatif, inovatif. Oke. Biar nggak ngantuk ya. Lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu tentunya pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi kita tidak bisa, sama seperti misalnya siswa, kita tidak bisa langsung menjudge murid itu salah tanpa kita mengetahui apa maksud yang dia lakukan. Jadi pasti seseorang melakukan suatu tindakan karena dia memiliki suatu alasan. Ya. Nah, jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin ada orang yang berperilaku mungkin dia rajin buat PR supaya dia tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya nggak dihukum gurunya, itu alasannya mungkin ya. Yang kedua bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Nah misalnya orang tuanya dia rajin belajar, mungkin orang tuanya mau ngasih hadiah seperti itu. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, jadi dia mungkin supaya nggak malu sama teman-temannya, jadi dia lakukan seperti itu. Oke. Nah di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu itu gimana? Merdeka itu kira-kira gimana ya? Bebas dari peraturan kata Bu Siti. Kalau yang lain gimana? Bebas dari tekanan. Bebas dari tekanan. Tekanan apa itu? Terus yang lain? Ya, Bu Bintang. Bebas berkarya katanya. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Ya. Sesuai keinginan. Nah, sesuai keinginan. Mungkin bebas dari suami atau bebas dari pekerjaan. Ya, itu ya. Nah, itu setiap orang memiliki. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi di sini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya sama ini ya. Akan tetapi mungkin ada positif negatifnya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini juga ya, dari pemberian penghargaan itu ada dampaknya. Jadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan siapa sebenarnya? Nah, dihukum oleh penghargaan ini juga bisa ya. Jadi mungkin juga di sini ada kata misalnya Bapak kepala sekolah kita mengadakan lomba misalnya ya, mengadakan lomba mengajar kreatif seperti itu misalnya. Jadi tentunya semua guru-guru pasti akan bersaing ya, akan berjuang untuk bisa mengajar atau menjadi yang terbaik. Nah setelah mendapatkan penghargaan tersebut, apa yang terjadi? Nah bisa saja penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Atau bisa juga penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah misalnya salah satu teman kita mendapatkan penghargaan,
Tapi di situ dia merasa, oh saya sudah paling baik, sudah paling hebat mengajar. Nah, di situ bisa menurunkan kualitasnya, bisa mematikan kreativitasnya, bisa juga mengurangi motivasi intrinsiknya. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Jadi pembuka, nilai kebajikan, situasi. Nah, kemarin saya perhatikan seperti itu, saya menghargai. Jadi bahasanya untuk kita. Nah, kemarin saya perhatikan, misalnya di Suci kok agak loyo seperti itu. Jadi mungkin Bapak, nah kita contohkan karena kita sebagai guru ya, mungkin dari kepala sekolah kemarin saya perhatikan di Suci kenapa loyo, kira-kira ada apa ya, misalnya seperti itu. Nah, di situ ada rasa empati yang besar sekali. Tentunya juga kalau misalnya kita sebagai murid, guru mengatakan demikian, pastinya ada ya senang, pasti murid kita itu senang. Nah, pada saat menolong murid baru di kelas kita ya, nah itu saya menghargai misalnya, nah saya menghargai usahamu untuk bisa membuat PR walaupun PR-mu belum selesai. Nah, di situ ada kepedulian juga. Nah, itu nilai kebajikannya kepedulian. Nah, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah misalnya seperti itu, dia menghargai, dia sudah membantu. Nah, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nah, di situ rasa tanggung jawab. Nah, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah itu ada tanggung jawab. Jadi kita harus juga menghargai apa yang siswa kita lakukan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira bagaimana ya hukuman dan atau konsekuensi? Nah, di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Ya nggak usah ragu, nggak apa-apa. Salah benar itu nggak masalah. Nanti kita lihat apa yang jawaban sebenarnya. Ya, hukuman. Setuju? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya, oke, kita jawab, lihat ya, jawabannya benar. Nah, ini. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini konsekuensi atau hukumannya? Ya, mungkin di situ sudah ada aturan, jadi dia melakukan sesuai dengan konsekuensinya. Nah, di sini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat ya, supaya tidak bingung. Jadi hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ini sesuatu yang harus kita lakukan jadinya ya. Nah, membuat anak sakit itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang membahayakannya seperti yang tadi dikatakan. Mungkin dengan bintang ya banyak terjadi bunuh diri yang seperti itu juga ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai mungkin kita tidak sengaja melakukan hukuman yang bisa menyakiti siswa kita, baik itu fisik maupun hati. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi adanya ketidakjujuran antara guru dan siswa itu tidak baik. Sama juga seperti kita misalnya
antara orang tua dan murid, orang tua dan anak itu adanya ketidakjujuran itu juga membahayakan. Nah, di sini kalau konsekuensi itu dia membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya kalau di kelas, misalnya kita marahin murid kita, tapi setelah itu kita rangkul dia kembali. Seperti itu ya. Jadi anak menghargai disiplin, jadi dia juga bisa menghargai disiplin yang kita lakukan karena juga kita memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Nah, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kita juga bantu dari yang awalnya anak itu tidak disiplin, jadi dia bisa sadar akan kedisiplinannya. Selanjutnya, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Apa itu restitusi? Nah, selanjutnya kita akan ke restitusi. Restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan utama dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini perbedaan dari tadi kan kita sudah tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini juga ada restitusi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Nah, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi ini bisa membuat untuk jangka waktu panjangnya. Jadi tidak hanya sekedar hukuman yang dilakukan dengan jangka waktu pendek. Nah, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dari jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, jadi ini restitusi ya. Jadi kita menanyakan keyakinan anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu dia. Kalau kita dihukuman, pastinya kita akan langsung menyuruh. Peraturannya adalah kamu harus ini. Nah, misalnya peraturannya kamu kan harus menggunakan seragam. Kenapa kamu tidak menggunakan seragam? Nah, kalau konsekuensi, kita menanyakan apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu, terima kasih. Nah, sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita melakukan restitusi kepada anak ya. Nah, ini ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, jadi biar anak itu tidak takut juga kepada kita. Terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selain kita melakukan hukuman, restitusi, dan konsekuensi itu, kita juga memiliki kebutuhan dasar ya, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada di sini kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Jadi anak itu juga membutuhkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, sama juga seperti kita juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi untuk kita bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Jadi siswa juga dia ingin selain dia merasa diterima, dia juga membutuhkan pengakuan ya. Jadi misalnya siswa yang merasa berani tampil, jadi dia juga kita perlu berikan pengakuan. Wah, kamu hebat sekali, sudah berani, nah seperti itu.
4, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, selain kebutuhan dasar manusia, kita juga memiliki 5 posisi kontrol ya. Nah, jadi di sini kita memiliki 5 posisi kontrol, di mana yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, bagaimana misalnya? Saya berikan kasus ya. Misalnya di sini, misalnya saya jadi gurunya, Bapak Ibu menjadi anak-anak. Ya, misalnya di sini Bu Lode melakukan kesalahan. Nah, Bu Lode melakukan kesalahan, dia misalnya menjatuhkan vas bunga. Apabila posisi kontrol saya sebagai guru, kira-kira apa yang saya lakukan? Sebagai guru, misalnya penghukum, sebagai penghukum. Jadi 5 posisi kontrol ini sebenarnya tidak salah. Nah, sebagai penghukum apa yang saya lakukan? Ya, menghukum, tentunya menghukum. Ya, menghukum siswa tersebut, ya, menghukum Bu Lode. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau fisik itu ya lari ke lapangan. Nah, terus kalau verbal mungkin dengan kata-kata yang keras, yang menyakiti hati. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa bantu? Misalnya Bu Lode dimarahin sama gurunya. Coba Bapak Ibu misalnya jadi gurunya, kira-kira apa yang dibilang? Kalau pembuat merasa bersalah, ya Bu Bintang gimana? Misalnya dia terlambat. Terlambat. Terus? Coba Bu Bintang maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Bu Lode sebagai muridnya coba. Ya, ini Bu Bintang, ini gurunya ya. Di sini posisi kontrolnya Bu Bintang sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa kok terlambat? Kenapa terlambat Lode? Tadi saya kena macet di jalan. Nanti besok kena macet lagi. Saya berusaha akan tepat waktu dulu. Hari besok terlambat lagi ya? Tidak. Tidak ya? Besok tidak terlambat? Yakin? Kalau macet, kalau menghindari macet, gimana caranya biar datang lebih pagi dulu? Ya, bagus. Nah, Di situ, oke, terima kasih Bu Bintang, Bu Lode. Nah, di situ posisi kontrol Bu Bintang sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya posisi sebagai teman, kira-kira bagaimana ya? Kalau teman, coba Mi Suci. Teman. Ya, sebagai teman. Bayu, Pak Bayu. Mungkin jadi ya merasa ya mau telat boleh ya. Ayo kok kamu telat. Ini teman banget ya dari SD. Ya. iya soalnya tadi macet di jalan. Ayolah, jangan deh biar gak kena macet. Ayolah bangun pagian, makanya jangan main TikTok sampai malam. Kok Miss Suci tahu sih kalau aku main HP dari smartphone? Ya, aku punya CCTV di kamar. Nah, ya oke bagus ya. Tepuk tangan. Nah, di sini dia sebagai teman ya. Terus kalau sebagai pemantau, kira-kira ya pemantau ya bagus. Bu Siti misalnya Bu Siti. Ini Bu Lisa mungkin ini. Bu Lisa sebagai murid di kelas. Kasusnya telat juga. Ya boleh. Kasusnya lain boleh enggak? Boleh lain di kelas mungkin lain di kelas. Bercanda aja dia di kelas mungkin. Nah, lain sekarang Bu gimana Bu? Lisa. Bisa. Analisa. Lisa, Ibu lihat kayaknya kamu dari tadi nggak konsentrasi deh belajar. Mainan terus, memangnya apa yang kamu baca di kelas? Kok bisa ngantuk di kelas? Tadi malam tidurnya jam berapa?
Jam 7 karena nonton drakor. Kamu kan tahu pagi ini harus ke sekolah. Seharusnya kamu siapkan diri untuk belajar dengan baik. Coba lihat temannya baik, bisa konsentrasi, hasil belajar yang bagus. Sedangkan kamu setiap ulangan hasil belajarnya tidak memuaskan. Maaf guru, besok saya nggak ulangan ya. Ya, coba besok dulu lihat ya. Mudah-mudahan kamu bisa berubah. Nah, yang tadi dilakukan itu pemantau sekaligus langsung menjadi manajer ya, Bu Siti ya, langsung menjadi manajer. Jadi dia mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau manajer dia langsung di akhir dia langsung memberikan untuk mempertanggungjawabkan. Jadi ini dilanjutkan lagi bahasanya bisa. Jadi kalau kamu sudah melakukan kesalahan, Lisa, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi seperti itu ya. Ya, misalnya ya saya sesuai dengan kesepakatan kelas kita, apa yang harus kamu lakukan? Ya, misalnya membersihkan kelas guru sepulang sekolah. Nah, seperti itu ya. Jadi 5 posisi kontrol ini dapat kita lakukan. Ini tidak salah ya. Kita harus melakukan sesuai dengan kondisi dari siswa tersebut. Misalnya, kalau buat anak-anak yang mungkin ya nggak bisa jadi teman, nah, maksudnya ngerti teman itu bagaimana. Nah, jadi dia harus kita lakukan bagaimana penghukum, mungkin posisi kita sebagai penghukum. Jadi bisa juga pembuat merasa bersalah. Jadi menurut saya semua dari kelima posisi kontrol ini tidak ada yang salah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan siswa, karakter siswa dan kondisi di kelas atau kondisi atau keadaan dari siswa tersebut ya. Nah, di sini dia yang tadi kita bahas, ini sudah ada ya, penghukum, bagaimana pembuat merasa bersalah. Jadi tanpa saya jelaskan langsung, Bapak Ibu sudah tahu langsung bagaimana. Nah, ini ya, ini cuma diperjelas lagi apa peraturannya. Nah, seperti ini bahasanya yang lebih detail saja. Nah, di sini, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah belajar melakukannya, ini penghukum. Nah, kalau teman, ayolah lakukan demi ibu bapak atau lakukan demi saya, ayolah. Nah, ini pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, seperti itu. Stiker bintang itu maksudnya ya penghargaan bagi dia ya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer dia ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Nah, dan yang kita lakukan tadi, nah di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita sebenarnya ini pastinya sudah sering Bapak Ibu lakukan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, di sini validitas kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi, saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung menghukumnya. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi ini, yaitu validasi kebutuhan yang pertama. Jadi kita menanyakan, pasti dia punya alasan, apa alasannya melakukan demikian. Terus yang kedua menanyakan keyakinan, kamu masih ingat nggak apa aturan kelas kita? Nah, seperti itu. Terus baru menstabilkan identitas. Jadi setelah kita membuat dia merasa bersalah, jadi kita merangkulnya kembali. Nah, ini contohnya ya. Nah, mungkin sebelum contohnya nih, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini itu menstabilkan identitas, lalu baru validasi kebutuhan. Ini kata-katanya ya. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, coba mungkin bisa memberikan satu contoh bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi ini ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yang pertama kita melakukan di sini menstabilkan identitas. Nah, di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ada 3. Terus validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi suatu kesalahan yang dilakukan itu pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti memenuhi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, ini harus kita lakukan ya. Nah, ini intervensi untuk diri kita sendiri. Nah, di sini ketika murid salah, guru harus melakukan apa? Apa yang harus dilakukan? Murid salah, guru harus mengajak murid berefleksi. Nah, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Oke. Nah, coba sekarang saya minta Bapak Ibu membuat sebuah skenario ya. Skenario bahwa misalnya ada muridnya, terus gurunya melakukan segitiga restitusi. Jadi dia menstabilkan identitas. Jadi dia harus menanyakan seperti yang tadi ya. Di sini ya skenario. Coba kita praktekkan. Nah, di sini. Jadi harus ada 3 ini. 3 validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ayo coba. Adakah yang bisa bantu? Ayo Bu Eni, coba Bu Eni. Ya Bu Eni, gak apa-apa. Ayo maju ke depan. Gak apa-apa Bu Eni. Ayo Bu Eni. Ya cepat. Gak apa-apa Bu Eni, saya bantu. Gak apa-apa. Ini sama kok yang main tadi. Ayo Bu Eni. Ya Bu Eni ya. Bu Eni. Nah, misalnya Ayu jadi siswanya. Nah, misalnya dia melakukan kesalahan, apa yang harus Bu Eni lakukan? Apa yang Bu Eni lakukan? Yang pertama. Ayu, kenapa hari ini Ayu tidak mau membuat apa yang Bu Guru suruh di kelas? Ada masalah Ayu di rumah? Tidak ada Bu Guru, saya cuma agak sulit Nah, itu termasuk validasi kebutuhan. Nah, itu sudah termasuk. Ini yang pertama sudah masuk. Selanjutnya, ya lanjut lagi. Yang langkah kedua apa? Menanyakan keyakinan. Ayu, Bu Guru juga waktu kecil sama dengan Ayu pernah tidak mengerjakan tugas, tetapi dengan melihat teman-teman yang membuat pekerjaan, jadinya Ibu Guru mau jadinya bekerja. Ayu mau seperti Bu Guru? Iya Bu Guru, nanti saya malu juga lihat teman-teman semua sudah bisa, tapi saya ada yang belum. Gimana? Nah, itu masuk ke menstabilkan identitas. Apa-apa itu benar itu. Jadi kita memiliki langkah-langkah itu bisa diacak ya, yang mana saja bisa. Jadi itu setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si guru juga melakukan kesalahan ya, seperti itu tadi yang dikatakan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah,
Ayu, waktu minggu lalu kita kan bersama teman-teman membuat keyakinan. Masih ingat nggak salah satu keyakinan di kelas? Iya, masih ingat. Jadi lain kali saya akan buat lagi, buat apa yang guru jelaskan supaya saya bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah seperti itu ya, jadi segitiga restitusi yang kita lakukan seperti itu tadi yang dilakukan ya, udah benar. Tentunya teman-teman juga sudah sering melakukan, cuman ini kita memperdalam lagi mungkin langkah-langkahnya. Ya, berdasarkan teorinya, pada prakteknya sudah sering ya. Ya, sudah sering dilakukan. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Jadi, dari semua yang tadi dikatakan, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini ya, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini dia jawabannya. Jadi kalau yang pertama karena itu untuk keselamatan, jadi kita harus menggunakan helm. Terus yang kedua itu juga untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas? Yaitu yang pertama, ini bisa Bapak Ibu praktekkan nanti di kelas ya, untuk menciptakan program kebajikan, jadi nilai-nilai kebajikan, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih abstrak kepada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi kita bisa sebagai wali kelas, dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa, kita bisa merangkumnya. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, baik itu guru ya. Nah, ini prosedurnya. Nah, jadi mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat, terus mencatat semuanya, menyusun keyakinan kelas, tinjau kembali, lalu tinjauan ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah itu baru kita keyakinan kelas kita dibuat ya, dan disetujui. Jangan lupa itu isi tanda tangan ya. Ini. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan yang kita sudah jalani itu kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Jadi lebih bahasanya lebih ini ya. Nah, ini coba lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita lihat nanti di sini. Nah, ini misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita bisa gunakan kata tanggung jawab. Jadi biar nggak misalnya mengembalikan buku ke tempatnya, mengembalikan pensil ke tempatnya, kan banyak jadinya bahasanya ya. Nah, itu tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, jangan menggunakan kata dilarang, itu lebih baik ya itu. Nah, menghormati orang lain, jadi kalau bisa kata positifnya yang kita gunakan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, jadi menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini yang sudah saya praktekkan, siswa menuliskan keyakinan kelas. Nah, di situ. Nah, ini siswa menempelkan keyakinan kelas. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas oleh siswa, ditempelkan, jadi supaya bisa dilihat sama teman-temannya juga. Nah, jadi hasil keyakinan kelas yang disepakati itu kita baru tuliskan ya.
Jadi nanti dipajang, ditempel sama gurunya ya di kelasnya supaya diingat sama gurunya. Jangan lupa isi tanda tangan. Kalau untuk kelas 1 2 mungkin bisa pakai cap jempol ya, karena belum bisa tanda tangan. Budaya positif di kelas. Nah, salah satu contoh budaya positif di kelas seperti ini ya, memberikan salam. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah pastinya udah tahu ya. Oke, ini yang terakhir, nah refleksi. Nah, hal tadi yang akan mengubah paradigma saya yang saya dapatkan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Nah, jadi bisa Bapak Ibu rasakan sendiri ini untuk refleksi apakah yang saya bagi ada gunanya atau tidak. Jadi yang baik mungkin bisa diambil, yang kurang baik jangan ditiru. Oke, demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mungkin bisa ditutup dengan aroma santi. Oh, santi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah diseminasi dari Bu Elsie yang sudah baik sekali untuk men-sharing pengetahuannya sama kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Elsie bisa bermanfaat untuk kita, bisa diterapkan di kelas kita untuk menjadikan kita guru yang lebih baik lagi, guru yang lebih mempesona, untuk menjadikan kita guru yang lebih bertanggung jawab sama kelas kita. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, kurang lebih 1 jam lebih ya kita sudah mengikuti acara yang ditampilkan oleh Bu Elsie. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk atensi yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk Bu Elsie yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Akhir kata, kita tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.